My feet. Step in style. Walk in wellness. Dan ini hanya sebatas keterwakilan atau politik balas budi dari Pak Prabowo, mengingat ambisi dari Pak Prabowo sangat besar mengejar. Kode-kode dari Gerindra sendiri kan sudah mengarah pada bahwa nantinya kabinet diumumkan beberapa hari justru sebelum pelantikan. Ya. Melihat transisi yang terjadi sekarang seperti apa, Mas, dari pemerintah Pak Jokowi ke Pak Prabowo? Ya, kalau saya lihat kan seperti ada sebuah panggung pertunjukan yang ingin ditunjukkan kepada publik ya, sehingga kemudian tidak terkaget-kaget. Jadi mungkin kalau kita bicara beberapa hari sebelum, mungkin ya kalau kita bicara dulu pengalaman zaman Pak SBY, Pak Jokowi, akan ada yang dipanggil mungkin ke Hambalang untuk kemudian fit and proper test, sehingga kemudian publik sudah mulai bisa berdiskusi mengenai nama-nama yang akan muncul. Mengingat memang ini kan akan ada situasi yang mengagetkan seperti kita bahas, akan ada penambahan jumlah menteri yang jumlahnya sangat banyak. Keterwakilan dari partai-partai juga jumlahnya terbanyak bisa dikatakan dalam beberapa waktu rezim terakhir. Jadi mungkin akan ada panggung pertunjukan seperti itu. Sesudahnya saya dengar juga akan ada diklat di Akmil kalau saya tidak salah yang dilakukan untuk training, kekompakan dan lain-lain. Dan ini bagus dalam konteks marketing politik. Tetapi yang paling penting kan adalah bagaimana kemudian bisa ditunjukkan kepada publik koalisi dan kabinet yang gemuk dan besar ini, lalu kemudian mewakili hampir semua partai. Kalau PDI Perjuangan masuk berarti semua partai, tidak mengorbankan kualitas dari menteri itu sendiri. Jadi jangan sampai kemudian ini hanya sebatas keterwakilan atau politik balas budi dari Pak Prabowo, mengingat ambisi dari Pak Prabowo sangat besar. Mengejar pertumbuhan ekonomi 8% itu jauh melebihi bahkan ambisi Pak Jokowi dalam 2 kali pemerintahan. Jangan sampai kemudian keterwakilan itu tapi mengorbankan kualitas dari kabinet yang harusnya menjadi zakon kabinet atau kabinet ahli. Mas, kalau melihat misalkan PDIP akhirnya masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo, apakah melihat ini bahwa tidak ada intervensi Pak Jokowi sebenarnya jika PDIP akhirnya masuk, atau gimana sebenarnya? Ya, kalau saya melihat dari awal saya percaya Pak Prabowo bukan orang yang bisa diintervensi dalam konteks ketika sudah memegang kekuasaan. Dan memang itu yang dibutuhkan ya, sedekat apapun Pak Prabowo dengan siapapun, dengan ketum-ketum partai, dengan mantan presiden, ketika sudah memegang hak prerogatif sepenuhnya, terutama terkait dengan pilihan koalisi, menentukan nama-nama menteri di kabinet, sepenuhnya harus jadi kewenangan dari Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Prabowo kan dianggap tegas, dan kita berharap Pak Prabowo bisa menunjukkan ketegasan lebih dibandingkan presiden-presiden sebelum, sehingga ketika berbicara betul demokrasi yang menampung semuanya, persatuan nasional, tapi betul-betul memang nama-nama menteri yang kemudian dipilih bukan didasarkan keinginan ketum tapi keinginan Pak Prabowo. Kita harapkan itu bisa jadi kekuatan awal yang membedakan Prabowo misalnya dengan presiden sebelum yang dianggap tersandera secara politik. Itu berarti di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.